berharga yang kita lewatkan. Dengar, ditanyakan dalam program Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Kita harus jadi murid Yesus yang berjalan dengan iman, bukan dengan perasaan. Rabu jam 9 bersama Evangelis Elizabeth Philip. Native 4.9 Good FM, Good News for the Family. Selamat pagi Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family. Tentunya kali ini dalam program Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Jadi ini satu program yang sudah berapa tahun ya berarti ya? Hadir di ruang dengar Anda bersama dengan Good News FM untuk menjawab pertanyaan dari Good News Family. Nah, yang sudah kirim pertanyaan banyak, bersabar. Kenapa? Karena memang banyak banget pertanyaannya yang udah dikumpulin gitu ya. Jadi nanti kalau yang mungkin mau kirimkan pertanyaan hari ini, boleh. Tapi kalau nggak bisa terjawab hari ini nggak apa-apa ya. Karena memang panjang banget pertanyaan ini hari ini. Oke, ini Room sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi buat Anda yang mungkin merasa sudah kirimkan pertanyaan atau minggu lalu, pertanyaan saya kok belum dijawab ya Ningrum? Nah, hari ini ya kita usahakan untuk jawab. Oke, Ningrum mau sapa dulu nih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ningrum. Apa kabar Ibu? Dahsyat dan luar biasa. Yes. Ada di Semarang, Bu. Iya Ningrum. Oke. Setia di Semarang. Setia di Semarang pokoknya ya. Masih di Semarang. Ibu itu jadwalnya kan kalau hari Sabtu mungkin keluar kota, Minggu balik Semarang gitu ya. Senin ada di Semarang, kalau Senin sore udah keluar kota, Rabu di Semarang lagi pokoknya ya. Biar bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Karena ini pertanyaannya juga yang ada begitu banyak yang memerlukan jawaban gitu. Nah, ini pertanyaan sisa dari minggu lalu. Karena memang minggu lalu kita nggak sempat habiskan gitu ya pertanyaan itu. Jadi kita akan bahas di awal-awal ini. Nanti pertanyaan yang minggu ini gitu ya nanti ya. Jadi yang sudah merasa saya sudah kirimkan pertanyaan loading room kok belum dijawab ya nanti sabar. Oke, eh kita langsung ya Bu ya, karena ini pertanyaannya cukup banyak hari ini. Boleh. Eh Bu Elis dan Ningrum mau nanya, ada pendeta yang berkata kita harus kaya di dunia dan kaya di surga. Apakah itu betul Bu? Dan bagaimana caranya? Harusnya tanya sama pendetanya itu. Iya karena kan Kalau dia yang ngomong ya. dia yang ngomong, kalau dibilang harus kaya itu kaya di dalam hikmat dan pengertian ya. Tapi Tuhan kasih kekayaan, kemuliaan itu dalam banyak hal ya, bukan kayak materi. Duit itu bisa mengikuti, maksudnya kaya itu nggak pernah kurang. Sebetulnya kalau menurut saya kaya itu bicara tentang mental. Ada orang kaya tapi mentalnya itu mental orang miskin. Kenapa? Karena dia tidak berani memberi kepada orang lain. Itu orang kaya, uangnya banyak, asetnya banyak, tidak ubahnya hanya sebagai seorang satpam yang tunggu sebuah hotel. Sebuah bank. Bank itu duitnya banyak dijagai sama satpam, tapi dia tidak punya hak untuk tidak pernah bisa memberi kepada siapapun. Ya toh? Itu orang kaya yang mentalnya miskin. Tapi ada orang sederhana, tapi dia bisa berbagi ke orang lain.
Menurut saya itu lebih yang dibilang kaya sesungguhnya. Jadi pengertian kaya itu bukan cuma materi kali ya yang dimaksud pendeta itu. Coba kalau kita ngelihat di Kolose 1 atau 2 ya. Bentar yang dia bilang kaya dengan pengertian hikmat dan pengetahuan dari Allah. Apa? Seberapa? Kalau 2 ayat 2 itu bukan, Bu? Ya, Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. nah itu mengenal rahasia Allah itu kekayaan loh. Terus di Efesus 1 ayat 3. Efesus Efesus 1 1, ayat 3. terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani itu lebih menurut saya itu kekayaan yang limpah. Kemudian di Efesus 1 ayat 17 18 apa? Ayat 17, 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Terus Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. iya. Jadi kekayaan kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus itu yang disediakan Tuhan buat kita. Kalau kepengen kaya caranya gimana? Iya, tetap tinggal di dalam Kristus, berakar dibangun di atas Kristus. Ya, itu nanti kalau dibaca di Kolose tadi lanjutannya tadi, yaitu harus tetap tinggal di dalam Kristus, berakar dan dibangun di atas Kristus. Ya, oke. Harus tetap tinggal di dalam Kristus. Ini yang kita bahas bolak-balik gitu ya. Dalam Kristus berakar dan dibangun di atas Dia. Itu kalau nggak salah di ayat yang ke-5 Pak 6. Kristus. Hendaklah kamu tetap. Kata tetap. Kolose tadi ya, Bu? Iya, Kolose 2. Kolose 2 ayat 5. 6 ya? 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Karena Kristus itu kekayaan Allah. Di dalam Kristus itu kepenuhan Allah. Ya, tetap di dalam Dia. Terus hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya. Oke. Ya. Ini Kolose 2 ayat 6 dan 7. Tuh ya. Caranya gimana supaya tetap kekayaan dan kemuliaan Kristus itu yang menjadi milik dan bagian kita bisa nyata, ya tetap tinggal di dalam Kristus. Berakar dan dibangun di dalam Kristus. Ya. Oke, semoga menjawab ya. Ya, semoga menjawab dan jelas ya. Lanjut. Bu, bagaimana cara menikmati hidup itu? Apakah harus sering jalan-jalan, traveling, atau bagaimana? Ya, enggak dong. Menikmati hidup itu tidak harus seperti itu.
Kalau punya duit, jalan-jalan, traveling, ya oke. Tapi harus tahu loh, traveling itu pun juga kalau nggak bisa nikmati hidup, nggak ada gunanya loh. Ya. Sepanjang jalan bisa ngomel, karena capek, karena nanti waktunya sudah berangkat, peserta tur yang lain hilang, nggak ngumpul-ngumpul, itu bisa jengkel. Ya. Kecuali jalan sendiri ya. Mm-mm. Menikmati hidup, ya menikmati itu menjalani semua hari-hari kita dengan rasa syukur. Ya. Ya, Ya. dengan rasa syukur nikmati aja. Kayak kita menikmati makanan gitu loh. Atau menikmati suasana, kan nggak harus lari-lari, nggak perlu loncat-loncat. Kadang-kadang kita duduk sambil menikmati apa yang ada sama kita. No, itu nikmat sekali. Ya. Nggak harus traveling ya. Betul. Ini Oke. tadi yang Kolose ayat yang ke-7 bagian akhir. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Itu iya. kalau udah ada itu sih, ya mau apapun gitu ya, hidupnya tetap nikmat lah ya rasanya. Ya. Saya tuh resik-resik umawi so nikmat loh. Nggak kerasa, saya kayak nggak kepingin makan. Kalau Iya, saya bersih itu lupa makan, lupa segalanya, rasanya asik. iya, Resik-resik itu nikmat loh. iya betul. Jadi Saya kalau pas cuci ram ke pintu kawat nyamuk saya baik buat rumah jendela itu saya bisa ngosei gitu tuh ya. Rasanya nikmat banget loh. Ya itu karena syukur tadi loh yang melimpah. Iya. Jadi mau jalan-jalan kemanapun, ke luar negeri atau kemanapun, kalau hati kita dasarnya nggak ada tadi ya, nggak ada Ya. rasa syukur, ya kita bakalan nggak bisa nikmatin tadi seperti Bu Eli sampaikan. Loh, saya di rumah ngepel ya aku ya ngucap syukur lo bisa nikmati malah sambil ngepel nyanyi-nyanyi. Tuh. Jadi nikmati hidup itu bukan dengan kita jalan-jalan atau apa ya, syukur dulu itu loh. Limpah dengan syukur dulu baru kita bisa merasa bahwa oh ini nikmat banget. Ya kan? Itu dia ya. Lanjut. Bu Elis, saya punya teman pendeta yang saya kenal udah 20 tahun lebih. Dia kemarin curhat kalau pengen punya mobil, tapi ndak punya uang buat beli mobil. Rumah juga masih kontrak, padahal dia sangat setia pelayanan. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan tidak berkati dia ya, Bu? Apakah dia bukan orang yang takut akan Tuhan sehingga berkat tidak mengalir, atau karena apa? Kalau menurut saya, dia sih orang yang sangat baik. Kan Bu Elis pernah bilang hidup anak Tuhan itu progresnya harus naik bukan turun. Tapi kenapa pendeta ini yang saya kenal 20 tahun yang lalu sampai sekarang tetap miskin. Mobil tidak punya, rumah kontrak, belum punya gedung gereja sendiri juga. Duh, makanya balik lagi kedaulatan mau buat kita miskin atau kaya itu Ya, tuh. haknya Tuhan. Kita nggak bisa menghakimi apakah pendeta ini benar berdosa atau apa. Kita juga nggak bisa menghakimi. Yang paling tahu kedalaman hati manusia itu kan cuma Tuhan. Mm-mm. Tuhan itu menyelidiki sampai ke dasar hati loh. Ya. Orang kalau pengen kan boleh ya. Saya dulu juga pengen punya rumah sendiri. Tapi saya nggak pakai kekuatan saya. Dan saya nggak konsentrasi ke situ. Saya lakukan bagian saya menabur. Dan terus menabur. Kalau dipikir cara otak manusia, lo punya duit nabur terus. Lebih carane untuk omah. Gitu kan. Gimana carane bukan dikumpulin tapi nabur terus. Mana bisa beli rumah, mana bisa beli sepeda motor, mana bisa beli mobil. Nggak mungkin. Tapi dengan saya melakukan firman, menabur, terus menabur tanpa jemu, tanpa lelah.
Apa yang saya nggak pernah pikirkan, apa yang saya nggak pernah minta, apa yang saya nggak pernah bayangin, semua Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Yang penting tuh hidupnya berkenan sama Tuhan. Ya. Ya, ketika berkenan sama Tuhan, Tuhan akan bilang begini, ini loh anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Nah, cari perkenan Tuhan. Hamba Tuhan baik belum tentu benar kan? Ya. Dan yang berkenan sama Tuhan itu sedikit. Coba 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang Ikut menderita loh. Ikut Ya, menderita loh, bukan ikut bersenang-senang loh. ya. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Terus, Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. nah itu dia. Yang penting itu hidup berkenan sama Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan ini ya. Ada banyak hamba Tuhan. Dia nggak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia lebih suka melakukan apa yang dia mau. Bukan yang Tuhan mau. Tapi apa yang dia mau. Misalnya disuruh doa. Siapa yang mau? Disuruh berdoa untuk kota. Nggak dapat gaji. Di dalam kota, ruangan, kamar, berdoa. Nggak ketemu konglomerat, nggak ketemu orang kaya, nggak ketemu siapa. Yang masuk ke menara doa itu hanya orang-orang yang punya masalah. Siapa yang mau masuk ke menara doa? Ada yang mau, tapi ternyata ngungsi tidur. Di rumah nggak pakai AC. Di menara doa ada AC. Tidurlah gelar selimut. Kalau mau tanya beneran itu nggak gampang. Ya. Nanti nggak dapat apa-apa, ngomel. Loh, baik itu menurut siapa? Di pemandangan kita, oh itu baik. Tapi di pemandangan Tuhan belum tentu orang ini baik loh. Karena dia suka ngomel, suka ngerutu, nggak bisa bersyukur, bisa. Dan itu banyak. Banyak yang seperti itu. Pelayanan nggak dikasih PK, ngambek. Merasa, ya aku aja transport. Gitu. Tapi kalau pergi jalan-jalan sendiri nggak minta saya transport. Gitu. Nggak mudah. Dan itu harus teruji. Yang kedua, saya pernah ketemu sama hamba Tuhan. Sangat baik. Kemana-mana naik sepeda ontel. Ya tapi dia enjoy. Dia cita-cita sambil ngayun sepeda, dia bisa bahasa roh, dia bisa ngucap syukur, dia bisa nyanyi-nyanyi. Hidupnya sederhana. Sampai dia meninggal juga dia nggak jadi kaya, nggak rumahnya gedongan, tapi hidupnya berdampak. Karena kalau dapat uang dibagiin ke jemaatnya yang butuh siapa dikasih. Tapi dia bersyukur dengan kondisi itu, gitu. Jadi tolong diperhatikan kaya itu belum tentu menjadi goal tujuan hidup kita sebagai pengikut Yesus. Enggak. Ya. Oke. Ya, ini kan padahal ditulis tadi jelas banget ya, panggilan untuk ikut menderita. Iya. Cuman orang kadang-kadang
kalau ikut Yesus itu enak gitu ya. Kalau ikut Yesus itu tadi kaya gitu ya. Naik itu tadi kan disampaikan Bu Eli sempat sampaikan bahwa jadi anak Tuhan itu progresnya harus naik bukan turun. Ini bukan tentang masalah kekayaan loh, progres naik atau turun itu. Iya, betul. Jangan disalah mengerti bahwa ketika kita ngomong progresnya harus naik terus semakin naik itu berarti kaya tambah kaya gitu. Bukan. Progres naik dan tidak turun ini adalah kehidupan iman kita gitu ya. Cara kita merespon gitu ya, yang kemudian jadi lebih baik, progresnya naik gitu kan, itu sebetulnya bukan masalah kaya atau miskin. Dan jadi em, ini yang seringkali orang salah mengerti. Kalau kaya tapi kita terus nggak hidup seturut dengan kehendak Tuhan juga buat apa? Kan seperti itu. Oke, jelas ya. Moga kalau nggak jelas silakan ditanyakan lagi nggak apa-apa. Tapi pemahamannya harus benar dulu di sini, ya. Lanjut. Kak, Bu, kalau saya doa minta Tuhan buat aku lebih dalam mengenalmu, itu salah atau tidak? Oh ya enggak dong. Benar. Iya, lebih dalam mengenalmu. Ya, lebih dalam untuk kenal Tuhan. Ya, tapi ini bukan hanya sekedar doa ya, tapi ini jadi kerinduan gitu ya. Mm-mm. Kayak, Bu, kalau lagu yang referennya Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, sebetulnya itu benar enggak sih Bu kata-katanya? Ubah. Ya, yang masalahnya diubah hidupku Bapak menjadi sentuh ya, hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. ya, ubah yang bisa merubah hidup. Ya memang dari satu sisi ya karena yang memberikan hati yang baru itu Tuhan. Tuhan, Bapak yang bisa sentuh. Yang baru itu Tuhan. Mm, Tapi selanjutnya yang menjaga hati adalah kita. ya. Jadi kalau kita mau apa namanya? Mau apa tidak itu tergantung dari kita. Ya, Kalau Tuhan ubah hatiku, ya Tuhan kalau ngubah hati semua orang semua bisa, tapi berubahlah. oleh Yang baru pemburu. yang pertama kali dikasih hati yang baru itu Tuhan. Ya. Tapi untuk berubahlah cara berpikir kita, mindset kita, perilaku kita, itu harus ada kemauan kita. Kita ikut terlibat. Hmm. Ya. Yang Dan bilang di mm, 2 Korintus 5 ayat 17, mm, setiap orang yang ada di dalam Kristus jadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat berapa, Bu? 17. 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Yang baru sudah datang. Yang dirubah sama Tuhan apa? Kita lihat Yeskiel 36. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Janji aku akan memberikan kepadamu hati yang baru itu, yang janji Tuhan. Ya, dan roh yang baru dalam batinmu. Terus
roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, bagiannya Tuhan itu 27-nya boleh rohku. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, ya udah. Ya. Jadi hati yang baru, yang janji Hmm. Tuhan mau kasih kita. Tapi setelah dikasih hati yang baru, ya bagian menjaganya ya bagian kita. Ya. Bagian menjaganya. Makanya kan di Amsal itu katakan jagalah hatimu Ya, dengan segala kewaspadaan. Oke, lanjut ya. Bu, miskin di hadapan Tuhan sama lapar dan haus akan Tuhan itu sama atau beda? beda. Kalau lapar dan haus itu yang saya minggu lalu saya terangkan itu berarti kerohanianmu sehat. Punya rasa lapar dan haus. Punya rasa lapar dan rasa haus. Itu hanya orang sehat. Karena kalau orang sakit nggak akan pernah ngerasain hati apa lapar ataupun haus. Beda sama miskin. Kalau miskin itu kurang pengetahuan. Kayak kurang pengetahuan, kurang apa ya? Maksudnya ya dalam kekurangan lah. Kekurangannya di dalam Tuhan. Kurang pengenalan akan Tuhan. Gitu. Kurang pengertian. Ya. Itu miskin di hadapan Tuhan. Nah. Yep. Orang sombong. Orang sombong itu orang yang merasa dirinya lebih. Tapi kalau orang miskin itu dia selalu kepengen kenal, kepengen mencari pengenalan akan Tuhan. Kepengen tahu lebih dalam lagi. Jadi merasa kayaknya belum tahu apa-apa gitu. Tapi kan ada banyak orang nggak merasa miskin di hadapan Tuhan karena dia selalu merasa aku ngerti. Oh aku ngerti. Bahkan pendeta ini mau ngomong apa dia aku ngerti gini mau ngomong apa gitu. Ya. Itu dia ya. Lanjut. Udah ya, itu tadi ya miskin di hadapan Tuhan, lapar dan haus. Lapar dan haus itu yang minggu lalu tentang kebutuhan. Lapar dan haus itu kan kebutuhan, gitu ya. Jadi orang sehat pasti lapar dan haus. Bu Elis kan sudah berhasil membasmi hama tikus di desa Telogoweru. Saya minta saran. Yang berhasil bukan saya. Yang berhasil Tuhan dan orang-orang desa. Bu, saya minta saran. Ini hubungannya dengan tikus, Bu, sebetulnya. Saya minta saran. Di rumah saya banyak sekali tikus. Cara paling ampuh bunuh tikus itu pakai apa? Saya sudah saya racun tidak bisa dan tidak habis-habis. Ngerusak barang-barang yang ada di rumah. Jangan nyusuh. Caranya kalau punya barang-barang bekas, buang. Bersihin, buang. Kalau enggak dijual itu loh. Oh iya. Diloak. Masih bisa dapat uang loh daripada dibuang di kali, cemplungnya sumur atau dicemplung laut. Jangan diloak aja masih dapat uang sedikit-sedikit buat beli minum masih bisa. Dibersihkan, dirapiin rumahnya supaya enggak jadi sarang tikus. Terus yang kedua, kalau bisa di lubang-lubang itu dipasangin apa namanya kayak ram lubang yang di bawah itu kan ada penutupnya supaya tikus nggak bisa masuk keluar. Iya.
Terus jaga kebersihannya itu supaya makanan-makanan yang enggak kemakan itu jangan dikasih di situ tong sampah. Jadi kalau malam itu tong sampah semua kalau bisa sudah Keluar. dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ya. Itu sih. Karena kalau tikus yang Tito Alba itu nggak bisa di dalam rumah, nggak bisa dibuat bersihin rumah, ada banyak yang minta untuk dijadikan ini nggak Peliharaan. bisa, nggak bisa. Itu Tito Alba itu membutuhkan Ruang. tempat luas kok. Iya. Dia nggak mau kecil-kecil kecuali ini tiba-tiba dia lewat gini, lewat lagi terbang lihat ada tikus ya disamber sama dia. Iya. Tuh. Karena dia kalau di dalam rumah kan itu sifatnya dia dipelihara, insting berburunya nggak muncul gitu loh. Kayak Ya, yang kalau dia ditaruh di luar semacam di Telogoweru itu dia memang dilepaskan sehingga insting berburu ketika ada tikus dia bisa samber itu gitu. iya. Dan dia radiusnya 12 kilo terbangnya gitu. Jadi nggak bisa dipelihara di dalam rumah gitu nggak bisa. Nggak bisa. Coba sudah praktek pernah nggak tikus-tikus tuh diusir? Bisa loh. Oh iya. Saya dulu punya pembantu lihat tomcat gitu ya. Saya bilang gini, coba berdoa dalam nama Yesus. Itu dia kaget. Besoknya dia ngeliat, wih tomcatnya bersih. Sampai dia ngeliat ke lubangnya sarangnya tomcat bersih. Kosong. Telepon saya loh. Saya pergi. Dia telepon tuh khusus bilang, ibu kenapa? Ibu inget nggak kemarin saya bilang tomcat? Iya. Ibu kan suruh saya berdoa. Iya. Terus kenapa? Bu, tomcatnya hilang semua, Bu. Sampai di lubangnya, di sumbernya hilang semua. Ya. Coba, jangan lupa berdoa. Minta malaikat nyeret itu semua. Tikus-tikusnya dibawa pergi jauh. Ya. Terus selokan-selokan tuh mesti dibersihin. Ya betul. Saluran air itu ditutup ya, ditutup dalam arti dikasih ram-raman gitu loh, airnya aja yang bisa lewat. Iya. Itu kan seringkali dikasih tahu kalau di grup siaran hari Kamis ya bersama dengan Pak David itu saluran-saluran itu yang keluar pembuangan keluar itu kasih tutupan biar airnya bisa keluar tapi si tikus itu nggak bisa masuk. Karena kadang-kadang rumah kita sudah bersih, dia kemasukan dari luar. Jadi dia bisa masuk lewat saluran-saluran air itu gitu ya. Dan pintu rumah itu jangan diablak-ablak. Kalau saya tahu di luarnya tikusnya banyak, Iya, ya masuk keluar pintunya ditutup. betul. Kalau memang butuh ya dikasih pintu apa sih Angin. double ya betul. Pintu yang ada ram-ramannya itu loh. Jadi cuman anginnya yang bisa masuk, tapi binatang-binatang itu nggak bisa masuk. Nah, betul. Tuh ya, termasuk jendela juga gitu kan. Kadang-kadang terus ini ya diperhatiin. Bisa masuk jendela. Lewat tembok. Iya. Ini loh Bu, apa sih? Rumah itu kalau antara plafon dengan atapnya itu ada rongga, itu juga bisa loh dia masuk dari situ. Ya, betul, betul, betul. Jadi tempat kita udah bersih, tapi dia masuk dari tetangga lah, dari mana lah gitu lah. Itu bisa Betul. banget. Jadi pada saat proses bangun itu Anda juga harus perhatikan hal-hal sedetail itu gitu ya. Sampaikan kepada tukangnya untuk bisa ngasih ini gimana caranya biar nggak ada celah gitu ya. Biar ini benar-benar ketutup sehingga tikus nggak bisa masuk. Ya, kadang burung bisa masuk di antara atap rumah sama plafon. Betul. Kucing juga bisa masuk. Iya. Iya.
Itu yang room tempat yang tinggal dulu itu dalam rumah bersih, nggak ada tikus bisa masuk gitu karena memang udah ditutupin semua. Tapi tahu-tahu plafon tuh ambrol karena nggak ngerti dia masuk ternyata lewat atas. Iya. Dan itu bisa terjadi gitu. Oke, jelas ya. Lanjut. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis, pagi mau bertanya. Bagaimana caranya agar kebajikan selalu mengikuti saya? Ikut hidup benar. Hmm. Ketika hidup benar, berkat yang akan kejar hidup Anda, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti engkau. Jadikan Yesus gembala kita. Ya. 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 Jadi yang tadi bilang tadi 2 Korintus, tetap tinggal di dalam Kristus. Ya. Jangan keluar. Selama kita tetap tinggal di dalam Dia, maka kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kita. Ya. Tetap tinggal di dalam Kristus. Lalu pertanyaan selanjutnya, jelas ya ini ya. Bu, bagaimana cara agar saya punya roh yang besar dan kuat? Punya roh yang besar dan kuat. Bagaimana Baca caranya? firman. Ya. Karena firman itu roh dan hidup. Kalau tiap hari makan firman, ya rohnya semakin kuat. Ya. Imannya semakin besar. Tadi ya kata tetap tinggal di dalam Kristus. Supaya rohnya kuat. Roh itu bicara tentang apa? Yohanes 6:63. Yohanes 6. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kepengen rohnya kuat dan jadi besar. Kasih makan rohmu. Kasih makan roh itu dengan apa? Firman. Perkataan Kristus. Kasih makan aja rohnya. Tapi kalau kamu ngasih makan daging, yang kamu turutin adalah kedagingan, ngamuk. Tersinggung. Cemburu tetap dicemburuin. Suka ngelabrak orang. Ngelabrak, itu Anda sedang ngasih makan dagingmu. Dan itu akan menuai kebinasaan. Perbuatan daging. Galatia 5:19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ya toh. Ya. Jadi kalau kita ngikuti nafsu kedagingan kita, ya kita lagi membesarkan kedagingannya kita. Tapi ketika kita memberi makan roh kita dengan membaca firman, merenungkan dan memperkatakan, yaitu roh kita yang akan tambah gede. Ya. Ya. Roh kita yang akan bertambah kuat dan besar tadi, besar dan kuat. Yes. Ya. Oke. Lanjut ya, jelaskan. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Saya tolong tanya mengenai kakak laki-laki saya yang sering datang ke tempat tinggal saya dengan ocehan-ocehannya yang penuh racun, menjelekkan semua orang yang membuat pikiran saya kacau. Setiap setelah dia datang ke tempat saya,
Kalau saya berniat ngomong kalau dia jangan datang ke tempat saya, bagaimana Bu Elis? Saya pun sedang berjuang menghadapi masalah-masalah hidup, malah menambah-nambahi pikiran saya. Terima kasih. Sebetul-betulnya nggak usah diusir dan nggak usah bilang kamu nggak usah datang ke sini. Doain aja Tuhan supaya dia nggak datang, gitu kan? Ya, Tapi kalau dia datang, berarti itu alat tester. Kalian tercemar nggak dengan perkataan orang itu? ya. Orang itu mau ngomong atau enggak itu kan itu haknya dia. Kita nggak bisa ngelarang, kita nggak bisa nyetop, Ya. ya. Yang kedua, kalau itu saudara datang kita bilang nggak usah ke sini, itu nanti pecah hubungan saudara. Ya. Dia mau ngomong terserah. Tapi apakah Anda bisa teracuni dengan masa perkataan dia? Itu menurut saya enggak. Di Mazmur 119. Mazmur 119. Ayat 165. Ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Nah, kalau Anda sendiri cinta firman, perkataan orang-orang di sekitar itu tidak akan bisa ngeracuni kita kok. Ya. Tidak akan bisa membuat langkah kita ini tersandung gara-gara omongan dia. Saya kan nggak bisa menghindar nih, kadang-kadang dapat lingkungan, lagi ngomong, lagi di satu kelompok yang bukan saya mau, tapi tiba-tiba dia ngomong toksik gitu ya, ngomong yang keracuni gitu. Tapi saya nggak kena. Ya. Karena saya suka merenungkan firman dan memperkatakan, maka ketika orang itu ngoceh-ngoceh, Roh Kudus tuh yang akan terus ingetin kita ke firman ini, ke firman itu, ke firman gini. Tuh ini orang ini lagi ngomongin gini, enggak usah didengerin karena ini loh firmannya begini. Nanti dia ngomong apa lagi? Oh, malah saya keluar firman terus itu. Ya. 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 Oke. Jadi yang penting isi dulu pikiran kita dengan firman Tuhan gitu ya. Orang mau datang, dia cerita ngomong apa aja gitu ya. Ya tetap firman itu yang sudah jadi ibaratnya kayak tamengnya gitu ya Bu ya. Di dalam hati dan pikiran kita. Nah, jadi kalau Anda masih merasa terganggu, berarti mungkin ya itu tadi firmannya masih harus lebih kuat lagi dimasukkan ke dalam pikiran dan hati kita. Ya. Ini malah justru sebagai tadi testernya ya, jadi baik gitu ya. Loh, kok nggak terganggu lagi ya? Adalah baik. Dan dari situ sebetulnya bisa merubah gitu ya, merubah dia jadi ngelihat teladan hidupnya kita gitu ya, baik gitu ya. Jadi bisa merubah kakak ini jadi kok ternyata adik saya nggak kena ya begini ya gitu kan. Mungkin dari situ Tuhan pengen merubahnya dari kita dulu gitu ya. Ya, istilahnya kita tidak terkompori gitu. Tuh. Oke, jelas ya. Lanjut. Shalom, selamat pagi Bu Elis. Mau tolong tanya. Saya pernah mendengar sebuah ayat yang ada kata-katanya duri dalam daging. Itu maksudnya apa? Bagaimana cara mengikis perasaan takut dan khawatir itu? Terima kasih. Mengikis rasa takut dan khawatir, balik lagi. Baca firman, perkatakan, renungkan. Ya, itu akan menghalau kekhawatiran dan ketakutan dalam hati kita. Ya. Terus siapa tadi? Duri dalam daging itu maksudnya apa? Duri dalam daging itu misalnya begini. Paulus itu matanya tuh ngalami rabun ayam. Setelah dia ketemu Tuhan Yesus dan matanya buta, disembuhkan itu,
dia ada rabun ayam. Makanya Paulus tuh kalau sore dia udah nggak jalan kemana-mana. Dia hanya duduk buat kemah. Tapi Paulus bilang kalau boleh, ya ini duri yang ada dalam dagingku ini diambil. Kalau matanya dia sembuh normal, kan dia bisa gerak lebih banyak. Ya. Tapi Tuhan tidak menjawab. Dia tetap rabun ayam. Tapi sejarah mencatat Paulus dengan mata yang seperti itu, rabun ayam begitu, dia bisa melakukan perjalanan darat, berjalan kaki sejauh 8.000 kilometer. Wow. Kalau secara manusia kan nggak mungkin. Ya. Tapi justru dengan keadaan Paulus yang matanya seperti itu, dia justru bisa melakukan perjalanan jauh sedemikian rupa. Ya. 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 Saya punya juga duri dalam daging. Mataku yang buta. Ya. Duri dalam daging ini sesuatu yang mengganggu. Yang tidak menyenangkan daging kita. Ya, tidak menyenangkan daging kita. Tapi seharusnya tidak menghalangi kita untuk tetap melakukan pekerjaan di dalam Tuhan. Gitu. Itu ya, maksud duri dalam daging. Oke. Lanjut. Ini masih oke. Sebentar ya. Jadi buat Anda yang mungkin ini masih pertanyaan minggu lalu loh. Jadi di grup tuh masih bacain pertanyaan minggu lalu. Dan pertanyaan yang hari ini masih belum terjawab. Belum dibacain satupun. Jadi yang merasa saya sudah kirimkan pertanyaan sebentar ya. Bentar. Ditunggu. Oke. Jadi kalau misalnya Anda mau kirimkan pertanyaan sekarang, boleh. Tapi sepertinya nggak akan bisa terjawab di episode kali ini. Jadi saran saya sebaiknya pertanyaannya dikip aja buat minggu yang akan datang. Karena kalau dikirimkan sekarang, takutnya nggak kejawab nanti. Nanti saya yang dikejar-kejar, ini grup kok nggak jawab pertanyaan saya. Karena ini pertanyaannya jujur udah banyak banget yang numpuk ya. Dan saya juga nggak yakin ini bisa terjawab semua, tapi nggak apa-apa. Kita save dan kita keep. Nah, ini masih ada pertanyaan dari minggu lalu. Dan buat yang pengen lihat atau mungkin mendengarkan Sabar Hamenja nggak sempet selesaikan Sabar Hamenja atau mau lihat pertanyaan atau episode yang sebelumnya, Anda bisa coba berkunjung ke YouTube channelnya Good News. Nah, di situ Sabar Hamenja sudah ditayangkan. Juga ada ingatan baik gitu ya. Lalu ada Sabar Hamenja, ingatan baik. Nah, silakan Anda bisa join untuk dengarkan lagi, saksikan lagi. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terus juga yang di Facebooknya ada, tapi kalau Facebook itu terbatas ya Gus Shirley, karena kebijakannya setelah sekian hari akan dihapus secara otomatis dari sistem. Tapi kalau yang di YouTube channelnya Gus masih ada. Oke. Udah lagi. Oke Bu, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kamu nanti kalau ngukur, Ya, masih di Sabar Hamenja. Oke, masih bersama dengan Bu Elis yang akan jawab pertanyaan-pertanyaan kita.
Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Ini masih minggu lalu pertanyaannya. Yang minggu ini belum. Shalom Bu Elis dan Ningrum mau tanya. Halo Ibu. Oh, masih ganti. Masih mute sebentar. Sebentar. Oke. Ya. Halo Ibu. Ningrum, Ya. suaranya kok jauh? Oh, masa Bu? Ini sudah belum? Udah. Oke. Lanjut ya Bu. Ya, Shalom Bu Elis dan Ningrum mau tanya, kalau orang punya hutang nggak dibayar sampai dia mati, apakah bisa masuk surga? ya fasik ya. Ya, enggak ya. Mm-mm. Masuknya Kecuali kategorinya orang fasik. dia meninggal, dia nggak punya apa-apa, rumah aja nggak punya, semuanya nggak punya, ya itu oke lah. Tapi kalau sampai dia meninggal tapi dia sebetulnya masih punya banyak harta, memang kayak orang sengaja nggak mau Bayar. bayar, ya udah. Mm-mm. Oke. Lanjut. Udah ya, jelas ya. Shalom, selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Shalom. Bentar. Ya, Ya, Bu, mohon petunjuk dan saran. Saya ngomong gitu. mempunyai anak perempuan yang sudah cukup dewasa, usianya 30 tahun. Tapi dia itu sering berhalusinasi, tidak mau diobati atau dirawat, selalu menyalahkan orang tua. Belum dapat mandiri, masih menjadi tanggungan orang tua karena tidak bekerja. Selama ini semua kebutuhan dan keinginan terpenuhi karena figur ayah yang sebagian besar selalu menuruti keinginan anak. Selalu menuruti keinginan anak yang dominan terbilang konsumtif. Menurut Ibu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan dengan anak ini? Sebentar ya, ini masih ke mute. Halo Ibu, mic-nya masih tertutup. Ya, sudah. Ya, Mm-mm. jadi nomor 1 doain Mm-mm. anaknya. Yang kedua, didudukkan, Mm-mm. diajak ngobrol dari hati ke hati. Jangan tegang, tapi dalam santai. Mm-mm. Ngomong, kamu ndak bisa gini, kamu udah besar. Ya kalau mami sama papi itu hidup Mm-mm. selamanya. Kan ada saatnya mami dan papi akan meninggal. Mm-mm. Ya kan? Yang kedua, ya kalau kamu dapat suami kaya dan nggak pelit. Mm-mm. Kalau enggak, kalau cara hidupmu masih begini terus, nanti kalau sampai ditinggal itu kamu gimana? Mm-mm. Ya. Ya, Mm-mm. Tapi begini ya. ini perlu dikonsulkan ke kejiwaan gitu nggak sih Bu? Ini sering berhalusinasi. Sebetulnya diajak untuk ketemu sama boleh psikolog gitu, Mm-mm. tapi jangan ke psikiater dulu. Mm. Kalau ke psikiater, dia sudah langsung main obat. Mm. Ke psikolog dulu aja, Psikolog supaya atau bisa. konselor ya. Nah, ya, nanti dari psikolog itu atau konselor, nanti dia akan mengarahkan pergi ke Psikiatri. psikiater. Iya, Mm-mm. tapi Ya. paling tidak terdeteksi dulu ini kenapa. Mm-mm. Ini kegangguan jiwanya di mana gitu. Mm-mm. Ada gangguan kejiwaannya atau tidak gitu ya. Ya, Oke, lanjut ya.
Ini. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Pagi. Ini kirim pertanyaannya kemarin. Jadi dia sebutnya gini, sore Bu Elis, sore Ningrum, nanya untuk besok ya. Ya. Bu, sebetulnya porsi antara baca firman, doa, dan pujian penyembahan itu harusnya lebih banyak yang mana? Ada orang-orang yang doa dan nyembah Tuhan kuat berjam-jam, tapi baca firman cuma sebentar. Yang betul bagaimana, Bu? Kalau saya ya baca firman. Hmm. Baca firman itu sebagai dasar nanti kita bisa berdoa kok. Kalau kita nggak punya dasarnya, yang mau kita doain apa? Hmm. Yang keluar pasti curcol, keluhan-keluhan Yeah. dari hati dan ratapan hati kita. Yeah. Nggak ada gunanya. Berjam-jam muji menyembah Tuhan tanpa dasar. Yeah. Tapi kalau misalnya kita baca firman terus, kita nggak pernah berdoa, nanti jadi Farisi, jadi ahli Taurat. Jadi harus ada baca firman, tapi juga harus seimbang ya. Seimbang. Kita baca firman, tapi ya doa. Kalau nggak punya kesempatan doa yang panjang, ya nggak apa-apa. Yang penting firman itu nempel di hati dan pikiran kita. Dan menjadi perbuatan kita. Ya. Ya. Harus firman itu nempel ya. Doanya dasarnya dari firman Tuhan itu. Kita harus kuat dulu di situ dan kita jadi tahu doa kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kita sudah pernah bacakan ya. Kita pernah bahas itu. Oke. Lanjut. Shalom Bu Eli, Shalom Ningrum mau tanya. Bagaimana sih cara menghormati orang tua menurut Alkitab? Apakah maknanya sama antara menghormati dan sayang dengan orang tua? Terima kasih. Mengasihi ada kaitannya dengan menghormati. Seorang yang mengasihi orang tua, sayang sama orang tua, dia pasti menghormati orang tua. Ya, tapi ada orang yang menghormati orang tua tapi nggak sayang sama orang tua. Contohnya dia menghormati orang tua karena takut karma, karena takut tabuai, takut kena hukuman Tuhan. Tapi sayang enggak. Tapi kalau orang tuanya ngomong, ya diem aja didengerin, terus ya ma, ya ma, ya pa, ya ma, ya pa, gitu aja. Tapi keluar dari depan orang tuanya dia ngomel, dia ngedumel, dia nggak melakukan, tidak melakukan apa yang dikatakan mama papanya. Itu namanya nggak hormat, nggak sayang. Tapi kalau sayang sama orang tua, mau dimaki kayak apapun ya tetap hormat. Terus keluar juga nggak akan ngomel, nggak akan ngedumel. Ada banyak yang di depannya ya. Ya, saya ketemuin banyak. Ada anak yang bisa pergi dampingi mamanya, bisa dampingi papanya, bisa jalan bareng, tapi hatinya nggak di situ. Karena takut bilang orang ini anak puthau, nggak hormat orang tua, nggak sayang orang tua. Dia dampingi, dia barengin, tapi dia nggak sayang orang tuanya. Banyak. Bahkan di luar tahu orang tuanya dia bisa aja ngomong rak mati-mati tadi. Mengutukin tadi ya.
Nah, ya. Iya. Tapi anak model begini bahaya sekali. Ya, Mengutuki ayah dan ibunya. Mau di depan dia atau di di belakang belakang. dia kan Tuhan tetap tahu. Ya, Ya kan? ya. Amsal 20:20. Siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya, Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. jadi pada waktu gelap, pada waktu masa kesukaran dan kesulitan, Enggak ada. dia nggak punya pengharapan. Ya, Pelitangan bicara tentang pengharapan. Terang. terang. Iya. Jadi bisa ngutuki ayahnya ibunya di luar. Mm. Karena dia nggak berani kalau di depan bapaknya, dia langsung dijotos sama bapaknya, berdarah-darah. Tapi dia beraninya ngutuki setelah nggak ada bapaknya, nggak ada maminya. Oh, bisa miso sakar-karpe dewe, kebun binatang keluar semua tuh anak loh. Mm-mm. Ya. Bisa ngonek orang tuanya ora modiar ngono loh. Saya dengan bahasa kasar begitu. Itu termasuk kutuk kan, Bu? Oh, kutuk dong. Itu mengutuki ayah dan ibunya, orang tuanya. Ya. Beritanya pada Ya. Ada juga misalnya, ini saya pernah dengar, geli tapi sedih gitu ya. Wong kok dia dia mengatakan ini tentang orang tuanya gitu. Wong kok pelit ben duit. Jadi kalimat-kalimat begitu tuh kalimat-kalimat kutuk yang disampaikan walaupun nggak di depan orang tuanya gitu ya, di iya, belakang. betul. Oh, saya ketemu banyak anak zaman sekarang ini saya nggak ngerti ya. Nggak ngerti didikan etikanya di mana gitu loh. Nggak ngerti. Ada yang bilangin itu aja. Ya. Oh ya, buandane gawe nguruk nak mati, gawe ngubur gitu barang. Iya. Saking dia jengkel dia nggak dikasih warisan sama orang tuanya karena orang tuanya tahu bahwa dia itu suka pakai harta itu untuk dihambur-hamburkan. Ya. Ini konsepnya hormat itu, ya itu tadi Di hormat depan iya belakang di depan sama. atau di belakang sama. Ya, Makanya harus ngasih dulu orang tua. Kalau kamu sayang. nggak mengasihi orang tua, nggak sayang orang tua, pasti kamu bisa ngutuki orang tuamu di belakang. Ya, ya. Saya ingat kalimat ibu saya almarhum dulu tuh selalu ngomongnya gini, Nek, kamu nakal berarti kamu tuh gak sayang sama orang tua. Dan itu benar-benar kayak yang tertanam terus gitu ya. Ya itulah orang tua gitu kan. Mau di depan mau di belakang kita sayang sama dia, kita hormat sama dia gitu. Ini konsepnya. Jadi tadi di firman Tuhan menghormati orang tua ya awalnya mengasihi dulu, dasarnya kasih dulu gitu ya. Oke, lanjut. Shalom. Ya, Selamat. Ini ngirimnya tadi malam. Selamat malam katanya. Saya nitip pertanyaan buat Sabar Hamanja besok pagi ya untuk Bu Elis dan Ningrum. Oke. Terima kasih ya. Antusiasnya tuh luar biasa. Ibu, kalau ada orang yang cerai hidup ikut pelayanan di gereja seperti paduan suara atau tampil, bolehkah? Cerainya sudah lama, sekitar 20 tahun yang lalu dan dia tidak menikah lagi. kalau dia tidak menikah lagi ya boleh-boleh aja. Ya. Boleh. Nggak apa-apa. Ini dan dia perceraiannya sudah 20 tahun. 20 tahun. Wow. Ya. Ya. Cerainya kan kita tidak tahu diceraiin kah oleh Ya. pihak ketiga, diceraiin kah sama pasangannya gitu kan. Betul. Ya udah cerai ya. Kita nggak bisa menghakimin, yang penting dia tidak menikah, dia tidak ikut perzinahan, Ya. dia oke ya udah enggak masalah. Betul.
Oke, ini yang kedua, saya nggak paham pertanyaannya di mana. Cuman ini semacam pernyataan. Coba ya, saya baca dulu. Ibu, kalau membaca atau memperkatakan misal Mazmur 1, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, kata orang atau ia diganti aku atau nama seseorang. Lalu Mazmur 29 ayat 11, kata kiranya dihilangkan. Itu salah satu contohnya karena ada beberapa ayat yang lain lagi. Titik. Udah. Nah, ini maksudnya apa? Mungkin pernyataan kali ya. Mazmur 1 itu kan bentar ya. Mazmur 1 Berbahagia orang ya. yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang Ya. tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil bla 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 sampai 6. Ya. Ini kalau kita membaca memperkatakan kata orang atau kata ia diganti nama kita. Loh, ya nggak apa-apa. Karena sekarang itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau justru iya, itu masih pakai kata ganti ketiga. Engkau, gitu ya. Misalnya orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang berarti bukan kita. Bukan kita. Kalau saya ya sudah saya ganti nama saya. Berbahagialah Elisabeth yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaanku Elisabeth ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Elisabeth seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuat Elisabeth berhasil. Ya. Oh, ini ada susulannya WhatsApp-nya. Maksudnya, bisakah itu jadi perkataan iman? Iya, itu perkataan iman. Iya, perkataan iman. Justru kalau Anda mengikuti Mazmur yang tertulis itu semua akan belum terjadi, masa lampau. Sedangkan Yesus itu sudah menggenapkan semuanya, sudah mati dan sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Jadi kemenangan itu telah, bukan akan, tapi kemenangan itu telah diberikan kepada kita, sudah diberikan buat kita. Nah, kalau kiranya itu nggak usah pakai kiranya, tapi diganti biarlah. Pengertiannya kan lain. Kalau kiranya itu mudah-mudahan, bisa ya, bisa tidak. Oke. Ini kalau yang Mazmur 29 ayat 11 itu kan aslinya berbicaranya Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Langsung dihilangkan saja. Ya. Tuhan memberikan kekuatan. Umatnya. Kan? Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Itu ya. Yes. Ya. Itu perkataan iman, betul. Itu perkataan iman dan itu diperkatakan. Oke. Lanjut. Sebentar. Ini mana ya? Ini. Bu, Shalom mau tanya, bagaimana membedakan suara hati yang dari Roh Kudus ataupun suara kedagingan yang menyerupai seperti suara Roh Kudus? Terima kasih. Ibrani 4:12. Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun,
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ia sanggup membedakan pertimbangan Dan hati kita. Iya. Dan pikiran hati kita. Iya. Itu ya. Jadi Ya udah, firman Tuhan. membedakannya yaitu baca firman, kuat baca firmannya. Jangan nggak pernah baca Alkitab. Kalau Anda baca Alkitab, Anda tahu yang benar yang mana. Ya. Oke. Baca firman. Biar kita tahu ini dari Roh Kudus atau dari pikiran dan hati kita. Oke. Lanjut ya. Oh, ini lanjutan dari pertanyaan tadi yang anaknya usia 30 tahun. Shalom Bu Elis dan Ningrum. Saya lanjut pertanyaan saya hari ini ya. Semua sudah saya lakukan selama ini sesuai yang Bu Elis sampaikan. Bagaimana atau mungkin bisa bantu anak saya karena anak ini juga tidak mau mengakui adanya Tuhan. Terus? Ya udah, bagaimana bisa membantu karena anak ini tidak mau mengakui adanya Tuhan? Ya bisa diajak ngobrol. Bisa diajak ngobrol nggak, Bu? Kalau kita kasih masukan dia bisa dengar nggak? Kalau diajak ngomong masih nyambung nggak? Masih nyambung nggak? Misalnya gini, kalau kita tanya sesuatu dia bisa jawab nggak? Atau memang benar, kalau memang dia agak sedikit sudah nggak bisa diajak ngomong begitu, bisa jadi memang butuh bantuan profesional. Sudah pernah dibawa bantuan profesional, Bu? Ini pertanyaan lanjutan sih. Maksudnya profesional tadi ya konselor atau psikolog gitu. Karena kadang-kadang ada beberapa yang ranahnya bukan hanya hamba Tuhan gitu. Ranahnya memang harus ada secara ilmiah memang harus dilakukan sesuatu. Betul ya, Bu ya? Iya. Mm-mm. Oh, bisa diajak ngobrol bisa. Oh, sudah diajak ke profesional gitu. Iya. Hmm, sudah diajak ngobrol bisa. Sudah, tapi hasil konseling dengan profesionalnya tidak sama sekali tidak ada perubahan kah atau tidak ada apa ya? Tidak ada menunjukkan kemajuan kah? Karena kan kadang memang ya itu memang apa ya butuh waktu sih sebetulnya. Iya. Coba nanti kalau bisa diajak ngobrol-ngobrol dulu Tidak ada. sama Mbak. Oke. eh sudah pernah dibawa hamba Tuhan ya, Bu ya? Oke. Ya, ya, ya. Nanti ya. Ini agak sedikit kompleks memang sih. Tidak ada perubahan. Oh, belum pernah konseling dengan hamba Tuhan. Oke. Mm-mm. Nanti coba rumahnya daerah mana, nanti saya cariin bantuan dari jaringan doa untuk bisa nemuin atau ngobrol-ngobrol, main, gitu aja. Ya, nanti kontaknya saya sampaikan ke asisten sekretaris. Oke Ya. ya, lanjut ya. Pagi, ini masih ada waktu? Masih, baru 10.16 kok. Baru 10.16. Mau? Oke, pagi Ningrum dan Bu Elis, pagi. Saya mau tanya nih, boleh? Kalau saya pengen makan enak, jalan-jalan, bentar, beli HP. Oh, kalau saya pengen makan enak, jalan-jalan, beli HP baru, itu termasuk keinginan daging yang perlu dilawan atau tidak, Bu? Perlu. Hmm? Perlu. Karena butuh beli HP. Beli HP itu butuh apa enggak?
Kalau Hmm. HP karena bukan HP rusak atau apa, tapi ada HP baru, beli lagi, itu yang nggak boleh. Kan itu nurutin hawa nafsu. Mm-mm. Iya, karena itu Itu makan daging. Mm-mm. Itu keinginan gitu ya. Itu tadi di Ya, Galatia tadi ya yang kita bacain tadi ya. ya. Di Galatia. Hawa nafsu nggak sih masuknya? Iya, pasti. Oke, hawa nafsu. Ini nih, kalau saya pengen makan enak, padahal sebetulnya itu butuh nggak? Gitu ya, itu perlu nggak? Sesekali boleh, tapi kalau setiap kali juga yang kayak, tuh ya. Ya. Oke, lanjut. Bu, saya kan buka toko. Ada orang beli barang di toko saya. Orangnya nawar ngotot banget. Saya sudah bilang harga pas. Dia ngomel-ngomel berkata saya ndak punya kasih dan lain-lain. Saran Bu Elis, kalau saya ketemu orang semacam itu, saya harus ngomong bagaimana, Bu? Orangnya ngeyel terus dan mulutnya pedes kalau ngomong. Ya, puji Tuhan loh. Bersyukur. Ngomongnya apa, puji Tuhan, dia ngomel-ngomel, puji Tuhan. Mau dibilang pelit sama dia nggak punya kasih, ya puji Tuhan. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting Tuhan tahu kita nih pelit apa enggak. Gitu aja. Dibilang nggak punya kasih, ya biar. Nanti kalau dituruti akan ada banyak orang datang dengan kata begitu. Nggak punya kasih. Mm-mm. Saya sendiri ngadepi, saya nggak punya toko. Mm-mm. Tapi banyak orang WA saya, minta bantuan. Sudah saya bantu sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya dia malah bohongin saya. Dia datang dengan menyamar nama lain. Yang tadinya misalnya ketemu sama saya namanya Paimin. Ya, dia udah nggak bisa apa-apa. Datang lagi 1 kali pakai nama Selamat. Karena dia berpikir mataku buta. Saya tahu ini pasti saya dibohongin. Saya bilang cepat sekarang ke rumah saya. Lah, begitu sampai di rumah saya tanya, kamu siapa? Dia bilang, Selamat. Mm-mm. Kamu siapa sebetulnya? Selamat. Oh iya, kamu Selamat ya. Tapi menurut saya kamu bukan Selamat, kamu Paimin. Enggak, Selamat. Katanya gitu. Aku panggil anakku. Ervin, aku panggil, Vin, sini Vin. Ini siapa Vin? Paimin. Itu kurang ajar. Mm-mm. Lah kayak menghadapi orang kayak gini, kita dibilang tidak punya kasih, emang gua pikirin. Kamu mau ngomong apa hakmu, terserah. Kamu yang mulai bohongin saya loh. Mm-mm. Udah ditolong sekali, 2 kali, 3 kali masih bohongin orang. Orang kayak gini gimana? Yeah. Enggak lah. Jangan pernah takut dibilang orang jahat. Jangan pernah takut dibilang orang tidak punya kasih. Jangan pernah takut. Yang paling penting cross check hati kita. Betulkah kita nggak punya kasih? Betulkah kita pelit? Betulkah kita jahat? Kalau kita tahu ternyata kita nggak jahat, kita nggak pelit, dan kita tidak apa tadi nggak punya kasih, tapi kita punya belas kasihan di orang, diomongin orang begitu ya emang gua pikirin. Orang itu kan selalu gitu, pro dan kontra. Yeah. Kalau lagi seneng, baik-baikin kita. Kalau lagi dia minta tolong kita nggak ngasih tolong, ya kita dijelek-jelekin orang. Ya udah biasa, itu resiko. Yeah. Yang penting kita berkenan di hadapan Allah, dan baru nanti kemanusiaannya itu urusannya sama Tuhan. Yeah. Tuhan yang mengklarifikasikan. Ya, saya dulu pernah difitnah orang.
habis-habisan. Oh, dia marah-marah, dia sebarkan gosip. Tapi saya tidak pernah membalas. Saya berbuat baik terus. Dia saya baikin. Tanpa saya kepengen mau punya motivasi apa. Aku nggak butuh pengakuan dia. Yang saya butuhkan pengakuan Tuhan. Kalau manusia tuh mengakui kita buat apa? Gitu kan? Ya. Satu kali orang yang memfitnah saya, yang jelekin saya. Waktu itu dia sakit, saya samperin. Saya bantu. Akhirnya dari mulut yang sama lagi, dia minta maaf, dan dia yang bilang, oh Elizabeth tuh begini. Nah, berubah sendiri. Jadi udah itu nggak usah dipikirin. Ya, oke. Ya, baik. Ya, nggak usah dipikirin. Kan kita yang tahu ini kita jualan kan, kita cari ya dari jualan itu kan kita tetap cari apa ya keuntungan gitu. Nah kalau orang udah semacam itu ya udah biarin aja, abaikan. Oke, lanjut. Bu, salah satu keinginan daging adalah kecemaran. Yang dimaksud kecemaran itu apa ya, Bu? Kecemaran itu bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk maksudnya perkataan atau perbuatan, bisa cemar, mencemarkan nama baik Tuhan lewat perbuatan dia, lewat sikapnya. Bisa. Ya. Itu kecemaran. Kecemaran ya. Lanjut. Ini sebentar ya. Oke. Itu ya tentang keinginan daging kecemaran. Jelas ya. Oke. Lanjut. Bu mau tanya, ada kuasa apa di dalam darah Yesus? Oh ya banyak. Tadi kecemaran tadi ya. Bisa lewat perzinahan, bisa mencemarkan tubuhnya bait Allah. Mencemarkan nama baiknya sehingga ditukar dengan oh itu murid Yesus ke gereja tapi ngutang rak bayar. Itu suka bohong, ngapusi. Nah, itu bisa mencemarkan. Ya, itu melakukan kecemaran, sesuatu yang merusak citra Tuhan gitu. Ya. Terus yang tadi pertanyaan ini tadi Ningrum. Ada kuasa apa di dalam darah Yesus? Ada kuasa apa dalam darah Yesus? Banyak. Kuasa darah Yesus punya kuasa menyucikan kita dari dosa. Darah Yesus membeli kita bagi Allah dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa, dan menjadikan kita seorang imamat rajani, di mana kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Kasih otoritas buat kita. Di dalam darah Yesus ada apa? Ada kuasa yang bisa melepaskan dan membebaskan kita dari cengkeraman kuasa setan dan iblis. Di dalam darah Yesus ada apa? Ada perlindungan. Darah Yesus telah membayar lunas semua tuntutan iblis atas hidup kita. Darah Yesus menjadi tempat perlindungan yang tidak tertembus dari arah manapun. Di dalam darah Yesus ada kuasa untuk membenarkan kita dan melepaskan kita dari maut. Banyak, ini ketahuan nggak pernah baca Alkitab. Ya, dari Kolose, Filipi, Petrus, dari Wahyu itu banyak bicara tentang darah Yesus. Coba dibaca. Baca firman ya. Bacanya harus meningkat, bukan hanya baca selesai gitu ya.
Tapi sampai kita memiliki pengertian gitu, biar nggak kelewat-kelewat. Betul ya, Bu? Iya. Jangan yang eh bablas gitu lah, hanya baca tadi singkat gitu kan. Lanjut. Bu Elis, tahun ini ada pesan Paskah apa buat pendengar? Ini ada yang tanya gitu. Tahun ini pesan Paskah dari Bu Elis. Pesan Paskahnya. Mm-mm. Pesan Paskahnya Tuhan cuma bilang sudah selesai. Ya. Jadi masalahmu jangan dipikul lagi. Udah serahin ke Tuhan. Ya. Sudah selesai. Seringkali kita ngomong sudah selesai tapi masih dipikul lagi, dipikirin lagi, dibawa lagi gitu ya. Enggak. Selesai gambarannya kayak gini. Mm-mm. Soalnya kita nih jalan bawa karung 100 kilo. Ada truk lewat. Ayo Mbak, Mas, melu aku numpang truk. Harusnya naiklah ke truk, karungnya digeledakke, karungnya ditaruh, terus duduk sambil tiduran. Jangan naik ke truk tapi karungnya tetap dipikul. Ya. Itu seperti itu banyak orang Kristen percaya Yesus sudah hidup dalam kasih karunia tapi suka mikul bebannya sendiri. Ya. Ya. Itu rugi. Udah selesai. Ya. Selesai itu ya bebannya itu tadi ditaruh, enggak terus tadi digendong tetap dipikul gitu. Itu belum selesai, kita masih pikul itu. Oke, ini sudah jam 10.28. Jadi pertanyaan yang tersisa saya simpan buat minggu depan. Karena ada 10.28 loh, udah 10.29 loh. Jadi kalau yang udah kirimkan dan masih kelewat ya ditunggu minggu depan ya. Bu, jatuh. Seperti biasa pesannya buat pendengar untuk kita akhiri hari ini sabar menjanya. Iya. Kalau Anda mau melihat bagaimana Tuhan melawan lawan kita dan membalikkan telapak tangannya dengan kata seketika masalah kita selesai, Anda harus lakukan bagian Anda dan saya, yaitu mendengarkan suara Tuhan dengan baik, dengar kata Tuhan lebih daripada apa yang dunia katakan, dan yang kedua, jangan berjalan di jalan yang lama, tapi berjalanlah di jalan yang Tuhan tunjukkan buat kita. Dan jalan yang ditunjukkan buat kita sekarang adalah pelaku firman. Mazmur 81 ayat 14 sampai 15. Ya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu ya, Bu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat Anda, pendengar Good News Family yang sudah bersama dengan Ningrum di kesempatan hari ini. Berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda ya. Ya, mungkin pertanyaannya belum terjawab di hari ini. Next week kita ketemu lagi untuk kita jawab pertanyaan Anda. Berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.